Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang saleh dan salehah? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah karena sampai hari ini Allah masih memberikan kita nikmat sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita tentang Wali Songo, di mana yang minggu yang lalu kita sudah mengenal ya. Kalian sudah mempelajari, menghafal tentang 9 nama wali-wali Songo yang telah menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa khususnya. Kali ini kita akan membahas tentang Sunan Maulana Malik Ibrahim atau yang lebih dikenal dengan Sunan Gresik. Mengapa beliau dikenal dengan Sunan Gresik? Karena beliau menetap dan wafat di Gresik, sebuah daerah di Jawa Timur. Beliau Sunan Maulana Malik Ibrahim adalah pelopor wali Songo di Pulau Jawa yang pertama, di mana banyak versi buku yang menjelaskan tentang asal usul beliau. Ada di dalam versi yang pertama mengatakan beliau dari daerah Maghribi, tepatnya di Afrika Utara. Ada juga yang mengatakan beliau dari As-Samarkand, ya, dari Turki, yang mengatakan beliau. Banyak versi buku yang menjelaskan itu. Syekh Maulana Malik Ibrahim menikah dengan seorang putri kerajaan di Campak, tepatnya di negeri Kamboja. Siapa namanya? Namanya adalah Dewi Chandrawulan. Perjuangan dan dakwah Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim dianggap salah seorang mubaligh, seorang yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa khususnya. Tentu daerah yang ditujunya pertama kali adalah desa Sembolo, sekarang adalah daerah Leran, kecamatan Manyar. Beliau juga menyiarkan agama Islam di tanah Jawa bagian timur dengan mendirikan masjid pertama di desa Pesucinan atau Manyar ya. Nah, pertama beliau sampai di daerah di Jawa, di tanah Jawa, tidak langsung beliau menyebarkan dan mengajarkan Islam. Tetapi beliau secara perlahan mempelajari budaya, mempelajari adat, kebiasaan masyarakat di daerah tersebut. Yang lama kemudian, perlahannya waktu beliau menanamkan nilai-nilai tauhid, menanamkan ajaran Islam kepada masyarakat di sana. Yang dengan perlahan mereka menerima ajaran Islam secara pelan-pelan, yang akhirnya Islam berkembang di tanah Jawa. Tentu cara-cara ini sesuai dengan yang dianjurkan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berdakwah. Allah berfirman di dalam surah An-Nahl, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Itulah beliau menanamkan nilai-nilai Islam, menyebarkan Islam sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam surah An-Nahl ayat 125, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama beliau lakukan adalah beliau setelah berdakwah dengan ketinggian akhlak, beliau juga membantu mengembangkan taraf hidup masyarakat, mengajarkan persamaan derajat manusia.
berdakwah kepada golongan atas dan pejabat kerajaan, dan selanjutnya beliau juga membangun masjid dan pondok pesantren di Gresik ya. Maka di mana Sunan Gresik dibantu oleh Raja Carmain dari Campak yang datang ke Gresik pada tahun 1321 Masehi. Anak-anakku yang berbahagia, yang soleh dan soleha, itulah penjelasan kita tentang Sunan Gresik. Nanti akan kita bahas tentang wafatnya beliau. Namun tugas hari ini silahkan kalian menghafal surat An-Nahl ayat 125. Ya. Kalau di buku kalian ada di halaman 7. Ya. Demikian yang Bapak sampaikan, mohon lebihnya mohon maaf, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.